Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falauna. Saya dari kelas B semester 1. Saya akan mempresentasikan tentang materi Ganevo tugas 2, yaitu carikan 3 artikel tentang Ganevo di Indonesia, kemudian simpulkan menjadi satu paragraf dengan 11 baris, tidak kurang tidak lebih. Artikel yang saya ambil yaitu dari Kompas.com, artikel kedua Detik.com, artikel ketiga IDN Times. Kesimpulan dari tiga artikel tersebut yaitu Ganevo Games of the Neo Emerging Forces merupakan ajang olahraga internasional yang digagas oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963. Acara ini diadakan sebagai respon atas pelarangan Indonesia berpartisipasi dalam Olimpiade setelah Indonesia tidak mengundang Taiwan dan Israel dalam Asian Games 1962, yang menyebabkan ketegangan dengan Komite Olimpiade Internasional IOC. Bertujuan untuk mengumpulkan negara-negara berkembang yang berada di luar pengaruh blok barat dan timur, serta menentang imperialisme dan kolonialisme. Ajang ini diikuti oleh lebih dari 2.700 atlet dan dari 51 negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, Eropa. Meskipun mendapatkan boikot dari negara-negara barat, Ganevo berhasil diselenggarakan di Jakarta dengan prinsip onward, on retreat. Ajang ini juga menjadi simbol solidaritas negara berkembang dalam bidang olahraga dan politik, menunjukkan peran Indonesia sebagai the new emerging forces. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tugas 3, yaitu materi tentang kurikulum Indonesia di hari masa ke masa. Artikel yang saya ambil yaitu dari penulis Jainal Mahdi tahun 2013, judul Kurikulum Pendidikan Indonesia dari masa ke masa, zaman mana yang terbaik. Link yaitu dari edukasiindonews.com. Kurikulum Indonesia dari masa ke masa. Perkembangan kurikulum di Indonesia sangat dinamis dan mencerminkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Pada era kolonial, kurikulum didesain untuk memenuhi kebutuhan penjajah, berfokus pada keterampilan dasar seperti membaca dan menghitung. Setelah kemerdekaan, pemerintah memperkenalkan kurikulum yang lebih nasionalis seperti kurikulum Pancasila, yang menekankan nilai-nilai kebangsaan pada tahun 1994. Lahirlah kurikulum berbasis kompetensi KBK yang berfokus pada keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kurikulum 2013 kemudian diimplementasikan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dan kerjasama diikuti dengan kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat. Yaitu materi kedua tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pendidikan jasmani. Saya ambil artikel dari penulis Mulyanto tahun 2014, judul Pengertian, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Manfaat Pendidikan Jasmani. Link dari kajianpustaka.com. Pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani alias penjas adalah pendidikan yang berfokus pada aktivitas fisik untuk mengembangkan keterampilan, motorik, kesehatan, dan kebugaran siswa. Tujuan utama penjas adalah untuk mengembangkan fisik, mental, dan sosial siswa melalui latihan fisik yang terstruktur. Ruang lingkup penjas mencakup berbagai kegiatan seperti bermain dan olahraga, latihan fisik, serta pengetahuan tentang kesehatan dan kebugaran. Pendidikan jasmani juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, kedisiplinan, serta keterampilan sosial seperti kerjasama dan sportivitas. Undang-undang tentang pendidikan jasmani, itu materi ketiga. Saya ambil dari artikel sumber Permendiknas nomor 22 tahun 2006, judul Standar Isi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Link dari kajianpustaka.com. Undang-undang tentang pendidikan jasmani. Undang-undang yang mengatur pendidikan jasmani di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 37 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. UU ini menekankan pentingnya pengembangan fisik dan mental siswa sebagai bagian dari pembelajaran yang holistik. Selain itu, pendidikan jasmani juga dalam berbagai peraturan menteri yang menekankan
pentingnya penerapan Penjas di seluruh jenjang pendidikan baik di tingkat dasar maupun menengah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.